Jadi kebenaran yang ada di hadapan kita itu untuk direnungi, pelajari, lalu bergegas untuk diamalkan dan diajarkan lagi sama yang lain. Ternyata melihat kebenaran itu bukan cuma sekedar melihat dengan mata, tapi juga mendengar dengan telinga, merasa dengan hati. Sam'a wal basara wal fuad, dengan pendengaran telinga, wal basar penglihatan mata, wal fuad dan hati. Mata kita ngelihat, telinga kita mendengar, hati kita tuh pasti ngerasa. Bisa tiga-tiganya, salah satu di antara ketiga atau dua dari tiga. Tapi yang jelas, kapan hati ini mulai dekat dengan yang buruk, hati punya konektivitas dengan Allah sehingga dia menimbulkan alarm hati. Jangan ya ini buruk, menjauh ya ini nggak pantas, jangan ya ini jelek, jangan ya ini Allah nggak suka, jangan ya ini haram, jangan ya ini Allah nggak suka. Hati itu pasti ada nurani yang bicara. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, faman absara fali nafsi wa man 'amiya fa 'alaiha. Kalau kamu melihat kebenaran itu, maka kebenaran itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu sengaja membutakan matamu dari melihat kebenaran, lalu kita menghindari kebenaran, abai terhadap kebenaran, menjauh dari kebaikan yang Allah cintai, Allah sukai, fa'alaiha. Keburukannya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau baik, ya buat dia. Kalau buruk juga buat dia sendiri. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan aku Muhammad bukanlah penjaga atas kalian. Maksudnya artinya apa? Nabi Muhammad memang nggak bisa melihat dalam waktu 1 kali 24 jam terus mengawasi. Memang bukan untuk mengawasi 24 jam. Karena Nabi Muhammad manusia yang juga beliau istirahat, beliau juga ada urusan, beliau juga punya hajat dan yang lainnya. Tapi siapa yang menjaga kita? Ladaihi raqibun atid. Atas kalian ada yang menjaga kalian. Siapa? Raqib dan atid. Yang jaga kita raqib dan atid. Ayat 105. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu, dan agar kami menjelaskan Al-Quran kepada orang-orang yang mau mengetahuinya. Ditemukan dua manusia, satu pencari kebenaran, yang kedua pencari pembenaran. Kalau cari kebenaran, ayat ini akan berfungsi dan manfaat buat dia. Tapi kalau mencarinya pembenaran, berapapun banyaknya ayat yang disampaikan gak akan pernah merubah dirinya, karena yang dia cari adalah pembenaran. Makanya Al-Quran itu dijelasin berulang-ulang. Salah satu metode yang Nabi ajarkan adalah menjelaskan ayat Al-Quran berulang-ulang. Nabi itu kadang ngulangin 1, 2, 3 kali. Udah gitu yang Nabi sampaikan kadang pendek. Tapi barokahnya Rasulullah itu jamaah, pendek, padat, jelas, gampang dihafal. Ada yang panjang, ada. Tetap aja yang panjang mengena di hati, mudah teringat, akhirnya mudah dihafal. Nabi salah satu mukjizatnya adalah jawami'ul kalim. Seseorang yang kalau berucap, ucapannya itu padat, penuh makna, sangat powerful, mengena di sisi yang mendengarkan apa yang Nabi sabdakan.
Itu namanya jawami'ul kalim. Di ucapannya tuh kena banget. Simple, pendek, tapi kena. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat Al-Quran kenapa harus diulang-ulang? Kadzalika nusarriful ayat. Seperti itulah kami berulang-ulang. Berulang-ulang. Memang harus diulang terus hadirin. Manusia sering lupanya, banyak lalainya. Makanya sering diingetin. Kenapa kita ke kajian setiap hari? Kenapa mau nggak satu pekan sekali? Karena tumbuh suburnya iman, karena dijaga, dirawat, disirami, dipupuk setiap hari. Semakin baik pupuknya, semakin baik cara merawatnya, semakin baik tanaman itu tumbuh dengan gagah. Iman juga sama. Pagi kita ngasih nutrisi buat ruh sebelum fisik. Apa nutrisi untuk fisik? Makan pagi, sarapan. Apa kemudian cara latihannya? Exercise, olahraga. Ada yang jogging, ada yang lari. Tapi kan kita nggak serta-merta hanya butuh memberi makan fisik kita semata. Kita juga perlu memberi makan ruh kita. Apa nutrisi untuk ruh? Adalah ilmu. Apa gizi untuk ruh? Gizinya bernama iman. Ilmu, iman. Ilmu, iman. Makanya harus sering diulang. Nusarriful ayat. Coba ayatnya diulang-ulang, dipelajari lagi. Kemarin kita review Al-An'am ayat 26. Wa yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Ada yang dia nggak mau dengerin Al-Quran, ada yang dia sengaja menjauh dari Al-Quran. Siapa mereka? Yuhlikhum. Allah pasti akan membinasakan mereka. Kenapa diulang-ulang? Udah jauh, nanti kita balik lagi ke ayat 26 Al-An'am. Jauh lagi, tarik lagi ke ayat Al-Ma'idah. Jauh lagi, ditarik lagi ke An-Nisa, Ali Imran, Al-Baqarah, Al-Fatihah. Supaya makin diulang, makin kuat menghujam di dalam hati orang yang beriman. 106. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Rabbmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad. Lihat cara hidup beliau. Lihat bagaimana beliau mempunyai kebiasaan. Lihat apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau lakukan. Lihat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah telah datangkan pada diri baginda Rasulullah. Allah ciptakan Rasulullah itu dengan uswatun hasanah, sebaik-baik suri teladan. Jamaah mau meneladani siapa hadirin? Mau meneladani orang yang belum dijamin syurganya? Takaran sukses itu sampai mana hadirin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebut sukses adalah faman zuhziha 'anil nar. Sukses itu ya kalau kita berhasil dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan pada akhirnya kita masuk ke dalam syurga. Faqad faz, maka sungguh engkau telah sukses. Quran surah Ali Imran 185 itu definisi sukses. Ali Imran
185. Sukses adalah kalau jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kita lihat siapa lagi yang sukses, yang beliau jelas-jelas wafat dalam keadaan iman dengan track record sejarah yang selalu taat kepada Allah. Atau seorang yang dulunya jauh dari Allah, lalu dia kembali kepada Allah sebelum wafatnya, bertobat dengan taubatan nasuha. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Apapun yang beliau ucapkan itu wahyu dari Allah. Apapun yang beliau sampaikan wahyu dari Allah. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak pernah berkata-kata berdasarkan hawa nafsu belaka, tapi Nabi berkata-kata berdasarkan wahyu. La ilaha illahu, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dikatakan oleh sebagian para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah, nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan hendaknya kalian berpaling 'anil musyrikin, dari perilaku orang-orang musyrik. Menjauhlah, abaikanlah, jangan lagi duduk-duduk bareng. Karena seseorang tuh kuat banget pengaruhnya dengan siapa dia berteman. Sampai-sampai Nabi, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu nanti biasanya akan condong mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hati-hati kalian dengan siapa berteman dekat. Siapa teman kita mencerminkan siapa kita. Hati-hati memilih teman, jangan sembarang. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, yakni kata Imam Ibnu Katsir halaman 394, bersabarlah kalian terhadap gangguan-gangguan yang datang dari orang-orang yang musyrik sampai Allah memberikan kemenangan atas kalian, sampai Allah mendatangkan pertolongannya atas kalian dan kalian menang dalam menghadapi mereka. Ketahuilah bahwa Allah memiliki hikmah kenapa Allah buat mereka tidak beriman. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada seluruh manusia, tapi Allah juga menghendaki pelajaran atas kalian. Kenapa orang ini nggak beriman? Supaya jadi pelajaran. Kita tuh harus belajar sama orang yang jelas-jelas taat pada Allahnya dan wafat dalam keadaan masih taat kepada Allahnya. Belajar dari Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah. Belajar dari beliau-beliau yang jelas wafat dan wafatnya dalam keadaan iman. Dunia terlalu murah kalau kita menukar iman, hadirin. Bahkan dunia dan seisinya pun gak akan pernah bisa membayar surganya Allah kalau kita tidak beriman. Karena kunci surga itu adalah iman. Coba dengarkan firman Allah Al-Quran surah Al-Bayyinah. Apa yang Allah firmankan tentang orang-orang yang tidak beriman? Salah satu ayatnya adalah ayat 6
Quran surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk ke seburuk-buruknya tempat. Tempat itu bernama Jahannam, khalidina fiha, dan itulah tempat bagi mereka yang akan mereka diami selamanya. Lalu selamanya kita di sana, terus kita mau tukar sama dunia, nggak worth it jamaah. Selamanya kita di situ, lalu kita menukar sama dunia dan perhiasannya, nggak akan pernah sebanding, walau seujung kukunya pun enggak. Lalu kita menukar agama kita hanya karena perasaan cinta, nggak worth it. Lalu kita menggadaikan agama kita, menikah dengan mereka yang tidak beriman dengan mengikuti agama yang tidak beriman, lalu kita murtad, nggak worth it. Dunia terlalu kecil, dunia terlalu murah, dan dunia terlalu remeh kalau kita gadaikan iman. Nggak ada apa-apanya dunia, hadirin, dibanding dengan iman. Bahkan kata Nabi SAW, kalau dunia ini ada harganya di mata Allah, di sisi Allah, walau harganya hanya sebelah sayap seekor nyamuk, maka pasti Allah tidak akan memberi minum untuk orang-orang yang tidak beriman, walau satu teguk. Kalau dunia ini ada harganya walaupun sebelah sayap seekor nyamuk, Allah nggak akan pernah memberikan kepada orang-orang kafir syurbatal ma, walau hanya setetes air, nggak dikasih sama Allah. Tapi nyata-nyatanya apa? Allah kasih dunia kepada yang beriman dan yang tidak beriman. Dikasih nggak orang tidak beriman di dunia ini? Dikasih, karena rahmannya Allah. Yang sukses yang beriman dan yang tidak beriman. Tapi sayangnya Allah, rahimnya Allah spesial hanya untuk yang beriman. Rahman semuanya, yang kufur, nggak kufur, yang beriman, yang tidak beriman, yang berbuat syirik, yang bertauhid, Allah kasih rahmannya. Nih. Tapi kan ingat, rahimnya Allah spesial hanya untuk mereka yang beriman. Makanya beriman. Khalidina fiha, dan mereka kalau kufur, mereka akan kekal selamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Walaiyazubillahi min dzalik. Kembali ke Al-An'am surah yang ke-6 ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman di 107, "Walau sya'allahu ma asyraku." Sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukan Allah. "Wa ma ja'alnakum 'alaihim hafizha." Dan kami tidak menjadikan engkau sebagai penjaga atas mereka dan apapun yang mereka lakukan. "Wa ma anta 'alaihim biwakil." Engkau bukan pula pemelihara terhadap mereka, karena yang menjaga mereka ada malaikat raqib dan atid yang mencatat apapun yang mereka amalkan dalam hidup mereka. Nggak bisa disogok, nggak bisa disuap, nggak bisa ditunda. Dicatat. Detik ini, hari Kamis,
7 Desember 2023 yang hadir ke Masjid Muhammad Al-Fatih fulana, fulan, dan besok sampai hari kiamat kita akan lihat catatan amal perbuatan kita. Allah bisa saja membuat semuanya beriman, tapi di situ Allah mau tahu kenapa ada yang tidak mau beriman, ada yang tetap beriman. Di situ Allah mau tahu bagaimana kesungguhan kedudukan seseorang itu menggunakan akal yang Allah berikan pada mereka. Mereka pakai apa tuh akal mereka? Ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka, yakni yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan mengatakan keyakinan yang lain keliru, wujud iman. Tapi memaki-maki sesembahan yang mereka sembah tidak diizinkan dalam Islam. Ini mulianya akhlak dalam Islam. Kita yakin itu keliru, iya. Tapi menghinanya tidak boleh. Menghina dalam arti nanti kita mengolok-olok, memaki-maki, sehingga mereka juga melakukan hal yang demikian kepada Allah tanpa ilmu, melampaui batas. Tidak. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Rabb mereka akan dikembalikan, lalu Dia akan memberitahu tentang apa yang mereka kerjakan. Semua kadang menganggapnya baik, dianggapnya baik, padahal belum tentu semuanya baik. Karena baik itu timbangannya bukan apa kata manusia, tapi baik itu timbangannya adalah apa yang Allah suka, apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan mereka. La in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepada Allah. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Pastilah mereka beriman kepada Allah, dan katakanlah bahwa mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat itu datang, mereka tidak juga akan beriman kepada Allah. Salah satu karakter-karakter orang yang tidak beriman itu kadang Al-Quran dia tolak jelas-jelas. Dan ciri-ciri orang yang pasti akan dibinasakan Allah cepat atau lambat itu adalah wa yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Al-An'am 26 kemarin. Mereka nggak mau dengerin Quran dan mereka menjauh dari Al-Quran. Sekalipun datang kebenaran sama mereka, mereka tetap aja abai, nggak peduli, acuh tak acuh. Atau bahkan kata yang paling berbahaya dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, ada ucapan yang paling membahayakan kalian. Apa ucapannya? Yang paling membahayakan kalian itu ucapan urus saja dirimu sendiri. Dalam bahasa kita disebut iki urip-uripku rasah melu. Kata Nabi Muhammad SAW, perkataan yang paling dibenci Allah itu perkataan adalah urus dirimu sendiri, gak usah ikut campur sama urusan saya. Ketika seorang sahabat mengingatkan sahabatnya, bertakwalah kepada Allah, lalu dia jawab, hidup saya kenapa situ ikut campur?
Padahal kata Nabi SAW, siapa yang dia melihat saudaranya berbuat keliru, tidak ditegur saudaranya itu, tidak ingkar mungkar dia, maka kelak orang itu akan mencekik leher orang yang tahu dia berbuat keliru tapi tidak mengingatkan kekeliruannya. Jadi tanggung jawab kita juga besar hadirin. Mengingatkan kalau ada keliru, ada yang kurang pas, tanggung jawab kita tuh besar. Ada ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo saling menasihati. Menasihati itu ya bagus. Datang nasihat dari orang terdekat, datang pengingat dari karib kerabat, itu bagus. Karena manusia tadi kadzalika nusarriful ayat, seperti itulah kami ulang-ulang ayat Al-Qur'an. Jadi memang harus diulang-ulang. Kalau udah diulang-ulang aja lupa, betul? Tiap hari ngaji masih lupa, betul? Subuh tadi lo udah ngaji, pulang, "Mak, tadi belajar apa?" "Nggak tahu ya." Terus lihat aja YouTube lah. Kita udah setiap hari nih, kadang lupa hadirin. Kita tahu ilmunya, kadang kita masih lupa. Kita tahu amalan keutamaannya apa, kita nggak ngerjain. Kadang begitu manusia. Begitu manusia. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung terombang-ambing di dalam kekeliruan mereka. Allah kalau sudah malingkan hatinya manusia, udah jemaah, gak ada yang nolong jemaah. Allah kalau sudah belokin hatinya manusia, jangan harap bisa balik jemaah. Makanya doa yang Nabi ajarkan diamalkan. Doa agar hati kita condong kepada Allah, doa agar hati kita istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah, doa agar kokoh iman di jiwa kita, tak tergoyahkan dengan apapun jua, doa agar kita gak gampang terpengaruh sama cuan dunia, sehingga untuk meraih harta menghalalkan segala cara, supaya kita gak terpengaruh sama perasaan yang bergemuruh di dalam dada cuma gara-gara cinta mengabaikan iman. Tapi kan aku cinta sama dia, udah gak apa-apa aku murtad ikut agamanya. Enggak main hadirin. Apa doanya dari Nabi Muhammad SAW? Berdoalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, teguhkan, kuatkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Harus kuat hadirin. Memang harus kuat, minta sama Allah. Gimana caranya supaya kuat hati kita? Minta. Allah makin dipinta, Allah makin suka. Allah nggak minta, berarti kitanya sombong, merasa bisa, padahal semua la haula wala quwata illa billah. Gak mungkin bisa terjadi kecuali atas seizin Allah. Dan jamaah tahu hadis yang kemarin kita hafal, pendek tapi powerful dan harus jadikan prinsip, minta, mohonkan, mintakan, ucapkan, minta aja sama Allah. Ya Allah, ya Allah, kamu pasti diberi oleh Allah. Kenapa kita belum diberi? Boleh jadi karena kita tidak
Jadi kita nggak minta, makanya kita nggak diberi. Ya Allah, berikan kami kesehatan dalam ketaatan, berikan kami rezeki yang penuh keberkahan, dan rezeki itu juga bermanfaat bagi banyak umat. Berikan kami kesempatan hidup untuk perbanyak taubat. Berikan kami agar ruku, sujud, tumakninah, sholat khusyuk. Minta tuh itu hadirin, jangan minta dunia mulu. Dari kecil sampai sekarang kita udah punya cucu, mintanya masih dunia. Ya Allah, minta rumah, minta tanah, minta mobil, minta tuh diganti, minta haji, minta umroh, minta sholat khusyuk, anak cucu solih-solihah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, minta supaya hidupnya tumakninah, penuh dengan nyaman, ketenangan, minta supaya kita bisa taubat sebelum wafat. Minta tuh bukan cuma sekedar dunia aja, minta itu. Minta yang paling tinggi kata Nabi apa? Idza sa'atumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Minta surga. Surga yang paling tinggi. Surga firdaus. Minta sama Allah. Makin Allah dipinta, semakin Allah suka. Dan jemaah tahu gak gini, Allah tuh kalau diminta, ya Allah, hamba minta A, B, C, X, Y, Z, Allah kasih nih, A, B, C, X, Y, Z, dikasih. Tahu gak terus Allah bilang apa sama hambanya? Wahai hambaku, kamu mau apa lagi? Sini. Uda'uni astajib lakum. Ud'uni, ayo minta sini. Ud'uni, ayo doa sini. Ud'uni, ayo serulah aku. Mohon, minta, merengek. Kamu tuh mau apa? Sini. Ud'uni, perintah. Perbanyak berdoa kepadaku. Astajib lakum. Aku pasti jawab lakum doa-doamu. Kita emang kadang sombong, nggak mau minta, nggak mau berdoa. Tahu nggak yang paling parahnya? Apalagi saat Allah berikan kekayaan, lalu dia enggan lagi meminta karena dia merasa udah punya semuanya kok, udah kaya kok. Itu bisa saya beli. Sekarang ngapain minta? Salah. Minta. Walaupun kita udah kaya raya, tetap minta. Kita ini fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini sungguh sangat fakir atas apa yang Engkau telah berikan kepadaku, ya Allah. Hamba fakir. Ilayya min khairin fakir. Dari semua kebaikan yang Engkau curahkan kepada kami, tetap kami fakir. Fakir bersyukur, fakir amalan biasa aja, hidup yo seringnya ngeluh, gak pernah tahu rasa syukur kepada Allah. Udah dikasih 1 mintanya 1000, dikasih 1000 mintanya 3000, dikasih 1 gunung emas, minta gunung emas yang kedua. Terus gimana nih hadirin? Bersyukur. Fakir kita ini, fakir amal, ya fakir ilmu, ya fakir syukur. Nah, diperbaiki pelan-pelan. Ayo bersyukur, ayo beramal, ayo berilmu, ayo beriman. Allah kalau sudah mengizinkan iman tertancap dalam hati seorang hamba, itu gak bisa ditukar dengan apapun. Gimana supaya iman tertancap dalam dada? Selain doa yang tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, fa'alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa'alaihi, maka hendaknya kita semuanya bil ilm, harus mencari ilmu. Ilmu itu tempatnya di mana? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu tempatnya di hati. Karena ilmu tempatnya di hati, maka yang harus
harus kita bersihkan adalah hati kita supaya ilmunya masuk ke dalam hati. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah jamaah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.